benar-benar nyes gitu dalam hati tuh, dapat banget kayak banjir air mata itu. Dari awal mulai 5 menit aja udah, aduh gak bisa, aduh ini, aduh. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Happy New Year Sobat BB69, gimana nih kabarnya? Nah, pada hari pertama di bulan Januari, saya sudah kedatangan teman kongko dari admin Move Review, yakni Mas Aditya. Halo Mas, apa kabar? Halo semuanya. Kabar baik, alhamdulillah. Wah, Happy New Year nih Mas. Iya, Happy New Year juga. Ya pun gak kerasa udah 2021 lagi aja. 2020 udah nggak terasa lewat gitu aja ya. Iya, pada baru kemarin kayaknya Januari. Sekarang udah Januari lagi. Aduh, gak kerasa waktu emang. Iya. Padahal waktu kemarin kita kayak merasanya aduh kok lama banget ya. Iya, sekarang perasaan baru Maret terus tiba-tiba udah Desember lagi. Aduh. Oke. Pandemi bikin di rumah aja sih. Ya, yang bikin gak kerasa waktu. Yang penting kita semua ini sehat semua ya, kita dan keluarga ya. Ya, betul sekali. Nah, pada kesempatan hari ini nih, saya ingin meminta kepada Mas Aditya nih, mau tahu nih saya nih, kira-kira best movie of the year-nya versi Mas Aditya nih apa nih di tahun 2020? Oh, kalau aku mending agak condong ke film Indonesia aja ya, istilahnya film-film Indonesia aja. Sebenarnya ini baru pertama kali reveal nih, soalnya di Instagram aku sendiri belum gitu. Berarti kena spill duluan nih di sini. Oh, kalau gitu ini suatu kehormatan buat saya ya. Bener banget Mas. Waduh, saya terima kasih banget nih. Jadi ya mungkin aku sebutin dari nomor 10 mungkin ya. 10 sampai 1 gitu ya. Kalau nomor 10 aku itu ada The Boy with Moving Image. Dia film independen, film Mas Rofi Nasution. Dia waktu itu tayang di JAV dan ya alhamdulillah sempat nonton sih gitu. Terus yang ke-9 ada Makkah I'm Coming. Sebelum kita ke nomor ke-9 itu benar-benar film sebelum pandemi datang gitu, sebelum PSBB lah ya. Itu ada di bulan Maret. Ya sebenarnya komedi dari Jehan Angga itu benar-benar ngakak dan receh banget gitu sih. Terus Mas Aditya, yang ke-8 ada Mas Aditya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya mau tahu dulu nih dari masing-masing film kenapa menjadi favorit Mas nih, kayak misalkan nomor 10 nih, The Boy with Moving Image. Apa yang menjadikan dia itu menjadi favorit nomor 10? Karena kan pasti kan Mas kan nonton nih udah banyak nih film-film Indonesia juga udah beredar lumayan banyak ya kalau di tahun 2020 ya. Bener banget. Nah, apalagi juga film independen juga kayaknya lagi banyak mulai bergerak lagi ya. Nah, kalau untuk The Boy with Moving Image, kenapa tuh Mas? Ya. Gimana ya, kalau menurut aku sebenarnya dia tuh itu kan filmnya tuh jarang sebenarnya temanya. Karena itu benar-benar dalam satu latar waktu, satu latar tempat. Terus maksudnya itu tuh dalam satu kali take juga, mungkin ya.
one take per scene gitu. Betul. Dan hebatnya tuh sang aktor nih, Mas Brian Chini Galgala sama Kak Natalie Loiza itu benar-benar jago banget sih. Itu ngapalin dialognya serumit wah, tapi itu bisa jago banget. Walaupun emang beberapa sequence emang susah buat dimengerti gitu loh. Jadi agak segmented sebenarnya. Gitu. Kebetulan waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Rofi juga nih mengenai filmnya beliau ya. Iya. Memang sih, memang benar sih dalam arti ya itu saya sangat salut juga dengan one take long take ya. Itu juga lumayan wow. Dan ternyata itu memang itu konsepnya beliau, dalam arti apalagi kan kalau kita lihat kan juga kameranya juga kan bukan kamera yang banyak bergerak ya, kita bilang ya. Kameranya yang banyak bergerak, dia standby dia. Betul. Stand gitu. Kayak ibaratnya kayak itu di panggung ya istilahnya ya. Dan itu memang sesuatu yang menarik sih. Dan emang benar ada beberapa scene itu cukup unik dan membuat kita berpikir, ini sebenarnya kenapa nih istilahnya, ini sebenarnya maksudnya apa, benar ya? Benar banget. Dialog-dialognya emang. Dan dialog-dialognya ternyata itu juga emang kalau menurut beliau emang sebenarnya itu dibuat senatural mungkin seperti kita temuin sehari-hari. Iya sih. Bahkan ada beberapa adegan itu yang waktu itu saya sempat ngomong ke beliau, itu salah satu adegan yang mencuri perhatian itu ya makan mangga. Itu kan hal simpel tuh, tapi itu ternyata mencuri perhatian. Dan beberapa teman saya juga bener banget. Itu kenapa sih kok makan mangga pakai kayak gitu, itu maksudnya ada maksud tertentu gak? Ya ternyata enggak. Iya udah itu makan mangga paling. Oke, itu weird banget. Weird tapi benar-benar unik juga sih. Karena kalau dari pengalaman saya, emang saya pernah ketemu juga teman yang memang kebiasaan mangganya seperti itu. Jadi saya sih nggak terlalu kaget. Cuman teman saya bilang, oh itu kok bisa kayak gitu ya. Oke. Berarti benar-benar realitas banget sih. Nggak direka-reka. Nggak kira-kira ternyata itu salah satu kebiasaan makan mangga di keluarganya Mas Rofi atau di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Emang sih The Boy with Moving Image itu menurut saya sih itu suatu film yang wajib nonton sih untuk mendapatkan experience yang berbeda ya. Seperti itu. Jangan lupa tuh nonton di bioskop nanti. Kemarin sempat di beberapa bioskop ya di Bandung nih kalau nggak salah ya. Ya itu kan buat pagelaran JAV juga. Nanti sekarang lagi keliling buat limited screening kan ke 20 kota. Nanti baru habis itu baru tayang luas gitu. Rencananya kayaknya bakal di Jakarta dan Bandung dulu. Ini nggak boleh dilupakan atau disia-siakan nih kesempatan ini. Nah, tadi nomor 9 Mecca I'm Coming. Oke, Mecca I'm Coming ya. Nah, kenapa nih? Mecca I'm Coming tuh sebenarnya dia tuh banyak jadi top list sebenarnya. Dia menurut banyak orang tuh, wah dia tuh nomor 1 filmnya tahun 2020 tuh Mecca I'm Coming gitu. Apalagi kan dia termasuk anticipated dari 2018. Kalau nggak salah tuh dia pernah 2019 salah. Dia kan pernah tayang di JAV 2019, terus respon orang positif banget. Akhirnya tayang di 2020. Wah pasti bakal ikut-ikutan bagus lah setidaknya. Ini sebenarnya bagus sebenarnya. Ini tuh malah debut film panjangnya Mas Jehan Angga, tapi bisa bikin komedi yang receh, ya benar-benar lucu gitu, nggak maksa banget gitu, lagi relate gitu, lagi udah dibawa MD Pictures, makin besar sebenarnya.
nama-nama di dalamnya gitu. Cuma gimana ya, buat aku emang kadang filmnya tuh bukan terlalu baik, gimana ya, nggak nyampe aja gitu. Dia film yang wah, Makam Coming itu film yang wah, tapi kadang nggak nyampe aja gitu. Itu sih sebenarnya. Istilah nggak nyampenya apa Sisa ya? Kenapa Mas? Istilah maksudnya maksud dari nggak nyampenya itu kenapa tuh? Gimana ya, waktu itu sebenarnya aku udah lupain juga ini nontonnya di bioskop sih. Ini saking nggak lama ke bioskop nih, jadi lupa nih sama rasa nonton film. Udah lupa sih waktu itu kenapa yang bisa nggak nyampe. Pokoknya agak nggak nyampe di hati aja gitu. Beberapa komedi apa gitu, aku tuh adalah orang yang jarang bisa dibikin ketawa sama film. Sekalipun ada komedi dalam satu film tuh, biasanya jarang ketawa. Kayak apaan sih? Aduh garing banget. Aduh apaan sih gitu. Kayak gitu. Tapi meskipun yang Makam Coming itu emang receh banget, tapi itu ada somehow some scenes yang ini apaan sih gitu. Mungkin emang terlalu banyak beban hidup apa gitu, aneh. Aduh, jadi nggak bisa. Tapi walaupun demikian nih jadi masuk enggak. nomor 9 ya. Ya iya sih, emang banyak kekurangannya juga. Apa ya kekurangannya? Udah lupa juga sih. Ya Allah, aku juga malas rewatch lagi. Aduh, nggak apa-apa. lagi Tapi malas itu. Ini juga apa di Gimana? Mas? Enggak. Ya, Makam kami juga kemarin itu juga di beberapa ajang juga sempat ini ya, sempat berjaya juga ya. Iya. Terutama di Festival Film Pilihan Tempo. Ketika di FFI-nya dia kena snob banget, dia nggak menang apa-apa. Aduh, itu pokoknya kena snob banget sih. Nggak masuk apa-apa, jarang masuk di FFI, terus akhirnya menang juga masuk di Film Pilihan Tempo. Lumayan. Dan oke. Itu nomor 9 ya. Sekarang kita ke nomor 8. Nomor 8 aku ada Teman Tapi Menikah 2. Kenapa nih? Kalau Teman Tapi Menikah 2 tuh itu karyanya Rako Priyanto juga sih. Kan ketika film pertamanya Vanessa sama Adipati mungkin bagus-bagus aja gitu, tapi emang agak kurang di bagian chemistry-nya juga gitu. Dan apalagi waktu itu Vanessa yang abis dealan terus langsung Teman Tapi Menikah, itu masih ke bawah pilihannya, atau aktingnya juga masih kaku-kaku banget gitu. Terus tiba-tiba di sequelnya diganti Mawar Eva Rio karena katanya Adipati sama Vanessa putus. Jadi diganti jadi Mawar. Dan itu ternyata works banget gitu. Dramanya benar-benar works banget. Apalagi Rako Priyanto yang dua film terakhir itu bisa dibilang Teman Tapi Menikah sama Asal Kau Bahagia. Itu kan dia tuh cantik banget visualnya, tapi ceritanya agak-agak kosong gitu. Terus tiba-tiba dia muncul lagi di sequelnya Teman Tapi Menikah, dan yang sekarang tuh bener-bener
liatin kita apa realitanya pasangan rumah tangga gitu. Aduh, itu speechless sih. Nonton di bioskop itu adem banget intinya vibes-nya. Tapi ini baru nomor 8. Oke, Mantap Menikah 2 ya. Nah, nomor 7 ya itu nomor 8. Nomor 7-nya aku ada Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Tapi Story of Kalinya enggak ya? Ini Story of Kalinya enggak. Tadinya masuk honorable mention, tapi nggak jadi. Nggak jadi ya? Okay. Ya ada yang lebih bagus lah. Jadi udah di bawah-bawah banget. Oke, NKCTHI. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Tuh, ya NKCTHI. NKCTHI itu sebenarnya cerita keluarganya relate sama aku. Bukan maksudnya aku tuh keluarga yang misah-misah gitu, enggak, tapi gimana ya, benar-benar relate deh kehidupan Awan. Bagi kan aku anak bungsu gitu, mungkin itu sih, itu relate banget. Dan menurutku film yang bagus juga tuh kalau bisa bikin aku nangis. Nangis di bagian mana nih, Mas? NKCTHI. Aduh. Sebenarnya NKCTHI itu agak melempem di awal-awalnya. Dia mungkin awal sampai tengah masih enjoyable, tapi sebenarnya melempem sebenarnya gitu. Ini masih enjoyable, masih heartwarming, ada heartbreakingnya juga, sampai di konflik Dar itu yang berantem paling besar itu malah makin turun gitu. Tapi baru nangisnya tuh waktu abis berantem itu, efek dari berantem itu tuh yang bikin nangis aja pokoknya. Benar-benar sampai 2 kali nangis gak berhenti. Ya Allah, aduh malu-maluin banget. Tapi ya itu sih, impress banget sih sama ensemble-nya juga, yang bisa bikin drama ini makin wah gitu. Nggak cuma sekedar kayak dari adaptasi buku puisi, quotes jadi cerita utuh ya, bisa bikin jadi drama yang bagus banget gitu. Ini NKCTHI ini juga salah satu film favorit saya sih tahun ini sih, karena emang benar sih ini kenapa dari segi cerita sih sebenarnya itu mungkin hampir relate ke semua orang kali ya, kalau yang sebagai anak bungsu, anak tengah lah, anak pertama yang selalu betul banget ya, anak pertama yang selalu dibebanin, anak kedua yang konon sering anak tengah yang konon itu sering dilupakan ya. Dilupakannya kasihan banget ya Allah, Aurora aku. Aduh. Anak musuh yang selalu di overprotective ya. Atau nggak bisa dipercaya lah gitu sih. Ya ini salah satu film yang favorit saya juga sih nih, karena dalam arti dari segi pemainnya juga nggak terlalu lebay, dalam arti dari konflik-konflik yang ada pun kalau menurut saya sih diangkat itu juga bukan konflik ala sinetron yang harus ada sesuatu yang bombastis lah, tapi ini ternyata konflik-konfliknya ini benar-benar ya sehari-hari kita temuin lah, dalam arti baik itu dari pekerjaan anak masing-masing, orang tua harus menyimpan beban sendiri istilahnya kan, nggak mau anak-anak juga merasakannya seperti itu ya Mas ya. Ya berbuat ya Allah, sampai jadi pengen nangis. Kebawa sedih, benar relate. Ini salah satu yang favorit nih. Nah, nanti nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka sih, gitu. Oke. Lanjut
Lanjut Lanjut nomor, Kak. ya boleh, nomor 6 sekarang ya. Nomor 6. Hmm. Nomor 6 aku sih filmnya baru anget-anget kemarin banget. Tarung Sarung. Tarung Sarung tuh menurut aku dia gimana ya? Dia package lengkap film Indonesia gitu. Ada action, ada komedinya, ada dramanya. Paket lengkap banget kayaknya. Dan itu surprisingly emang bagus banget gitu. Ketika gimana ya? Sebenarnya emang film cerita-cerita sinetron sebenarnya, cerita-cerita ketika anak kota terus pulang ke kampung halaman, terus bertemu perempuan terus jatuh cinta, itu kan sinetron banget kan. Iya. Ya Allah. Tapi ternyata tuh yang hebatnya tuh di sini sutradaranya ya, Mas Archie Hekageri, dia gimana ya, dia bikin kalau cerita ini tuh ya nggak sekelas sinetron lagi, ini udah sekelas film layar lebar gitu kan, udah actionnya Yayan Ruhian lagi kan. Terus dan paling sukanya itu adalah dia Mas Archie Hekageri itu ini kan nggak di sinetron, nggak di filmnya, dia tuh selalu nyisipin nilai-nilai Islami sebenarnya, nilai-nilai Islami. Dia kental banget, dia tinggi banget lah si nilai Islaminya itu, tapi dia itu bisa diterima gitu. Karena sama universal gitu. Mungkin tidak menggurui ya. Tidak menggurui. Terus juga emang lebih kekinian gitu. Sama kalau kita lihat juga kayak Wedding Agreement tahun lalu gitu. Ya sama, ya dikit-dikit kayak gitu sih. Kalau Mas pernah nonton Wedding Agreement. Gitu sih. Itu menurutku emang package lengkap. Cuma emang kekurangannya emang itu sejam 55 menit, lama banget emang buat film Indonesia. Tapi it's okay kok, nanti lama-lama bakal kanyut sama ceritanya. Itu aja. Ini tadi saya baru nonton, cuman baru separuh, sambil nunggu podcast ini baru separuh sih. Emang kelihatan ini seru ya. Apalagi juga kan itu kan mengangkat budaya bilang budaya atau olahraga setempat ya, budaya Makassar ya, yang tarung sarung itu ya. Iya, betul banget. Ya, saya sih berharap nih semoga nih dengan diangkatnya film ini nih budaya itu atau tanda kutip olahraga itu ya kita bilang ya, itu mungkin bisa lebih disorot lagi ya. Oke. Itu sebenarnya nanti ada di akhirnya tuh ada sedikit sedikit apresiasi, tapi nggak tahu benar apa enggak juga sih. Takut ada spoilerin di sini. Jangan nanti Mas nontonnya dulu sampai selesai. Jadi nanti ada apa gitu. Oke. Jangan-jangan ada ininya Pak, olahragawannya ya. Ada yang lebih lagi tapi nggak tahu juga sih itu. Oke, tarung sarung. Terus berikutnya nomor 5. Nomor 5 aku ada Mudik. Mudik ya. Yang kemarin sempat itu juga ya jadi perbincangan juga ya. Ya. Mudik tuh menurut aku dia tuh bagus banget. Jangan pakai kata bagus banget. Dia punya ensemble yang wow, bawa dramanya lebih ke thrilling sebenarnya. Ya lebih menegangkan gitu sebenarnya. Udah Putri Ayudhya, Ibnu Jamil, Asmara Abigail sama Yoga Pratama, itu aktor berkelas banget. Aktor yang bisa bawain satu drama pasti nyes gitu, pasti kena banget sebenarnya itu. Mudik tuh bisa wujudin itu, apalagi kan skenario-nya Mas Ardianto Dewo kemarin menang di FFI, emang itu benar-benar bagus sih sebenarnya. Mudik tuh emang kedukung banyak hal banget, udah visualnya,
sesendu itu, sesedih itu gitu visualnya. Terus ditambah tata musiknya Mas Lee Indra Perkasa gitu, yang bikin makin dramanya tuh makin gak biasa sih, makin apa nih, makin agak misterius gitu. Itu sih. Oke. Nah, yang paling berkesan dalam film mudik ini apa nih, Mas? Dalam arti apakah ada sesuatu yang benar-benar menyangkut di hati? Sebenarnya adegan semua adegannya sih, ya Allah. Ini sebenarnya yang menyangkut di hati itu ensemble-nya sih. Ensemble-nya yang bagus banget itu. Sampai speechless. Si ensemble-nya ini bagus gitu, bisa bawain emosinya secara baik lah istilahnya. Tapi sayangnya menurut aku tuh ini tuh emosinya tuh kebanyakan ditampilkan. Jadi nggak nyampe di hati gitu. Ini terlalu sedih, terlalu ya sama aja kayak generasi 90-an Melancholia gitu. Keduanya tuh terlalu depresif, terlalu sedih gitu, sampai kita nggak bisa ngerasain si rasa sedih itu, kayak oh iya, udah exhausted. Iya sebenarnya sebenarnya bagus, cuma emang terlalu berlebihan aja gitu menurut aku. Oke. Tapi tetap suka ya? Suka sih. Oke, sekarang saya tidak suka dengan kalian. Sekarang menanjak ke nomor 4. Nomor 4 aku ada Sejuta Sayang Untuknya. Kalau menurut aku Sejuta Sayang Untuknya ini tuh kayak teater dibawa ke film gitu. Mungkin bahasanya baku gitu, bahasanya baku banget. Tapi itu emang ciri khas teater gitu. Teater yang baku terus dibawa ke dalam bentuk film, menggait Deddy Mizwar, dipasangin sama aktris muda Syifa Haju. Ya mungkin Syifa Haju. Dan keduanya tuh bisa bikin chemistry ayah anak tuh bener-bener klop gitu. Walau Syifa Haju yang mungkin tergolong baru lah ya, maksudnya tergolong baru tuh menjadi pemeran utama tuh baru, apalagi sekarang tuh dikasih beban sangat baik banget gitu. Semua kisah itu bisa diarahin secara teatrikal, dan itu bisa gimana ya, bisa nyampe banget deh. Ini kayak kita bisa terkesan gitu sama performa mereka gitu dari awal sampai akhir. Ditambah lagi juga cerita ayah anak yang kayaknya masih jarang deh. Iya. Kayaknya setahu aku kalau di Indonesia agak jarang ya. Itu. Kayaknya ayah anak tuh terakhir tuh kan film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Dia produksi MD Pictures juga. Dia itu hubungan ayah sama anak laki-lakinya gitu. Dan kebiasaan tuh ayah sama anak laki-lakinya gitu. Dan sekarang ayah sama anak perempuan gitu. Dan itu works banget sih. Dramanya bikin nangis lah. Sedih. Mungkin ini targetnya buat fansnya Syifa Haju gitu ya. Tapi ternyata tuh bisa relate juga, ternyata kayak oke. Wow juga filmnya, lumayan gitu. Iya, ini ada di Disney ya. Ya. Jangan-jangan ada
Jangan-jangan ini ada masa nangisnya juga nih Mas. Sebenarnya enggak, cuma berkaca-kaca aja. Cuma emang momennya tuh pas gitu. Momennya tuh pas lah. Maksudnya buat dramanya tuh enggak berlebihan banget juga gitu. Dia apalagi Herwin Novianto, dia kembali dari kayak tahun 2012 kan dia pernah bikin Tanah Surga katanya kan, itu sampai menang FFI karena itu benar-benar dia satir gitu. Satir ya, dia tuh jago satir banget, dan di Sejuta Sayang Untuknya tuh dia satirnya kebalik lagi gitu. Setelah mungkin kita lihat Herwin Novianto tuh terakhir di film Sin tahun 2019, Sin-nya Falcon Pictures. Ini romansa apa nih kok dia tiba-tiba nyutradarain kayak gini tuh, tiba-tiba dia balik lagi mungkin ke tabiat aslinya, ke gaya aslinya di Sejuta Sayang Untuknya. So itu benar-benar wow gitu. Yang waktu itu ya Sin kayaknya yang berbeda sendiri itu Sin ya, di antara yang film-film lainnya ya. Iya. Mungkin eksperimen kali, coba keluar dari zona nyamannya kali. Zona nyaman. Bener banget. Di zona nyamannya nyutradain roman. Aduh. Gak bisa. Oke. Nah, udah wah, kita nih udah mulai panas nih. Udah mulai 3 besar ya. Udah mulai top 3 nih. Nah, top 3 nih. Iya. Oke, dipikirkan baik-baik nih. Nomor 3. Nomor 3 aku adalah nomor 3 aku milih The Science of Fiction. Aduh. The Science of Fiction tuh sebenarnya berat sebenarnya filmnya. Tuh, aduh. Pangginun bisa bikin dia kan kayak 2 latar gitu kan. Ada yang rasionya sempit kan, 3:4. 3:4 apa? Ya 3:4. Gitu. Terus sama yang lebar kan. Itu bisa nyeritain Siman dalam kedua keadaan gitu. Dia gimana ya? Dia benar-benar Mas Yosef ini juga explore kayak masalah itu namanya, masalah bukan perhilangan, gimana ya? Ya you know lah, pembungkaman pendapat, pembungkaman kebenaran. Kayaknya jagonya Mas Yosef banget gitu. Dari bikin istirahatlah kata-kata, terus kalian di The Science of Fiction dia bikin yang lebih spektakuler lagi gitu. Apalagi kan sekarang udah lebih bermodal masih lebih bermodal kan, ada dananya. Sempat didanai sama salah satu perusahaan di Prancis gitu kalau nggak salah, lupa deh pokoknya. Dananya mungkin lebih banyak, apalagi sang sinematografernya itu kan Mas Theo itu kan bukan orang Indonesia, nggak tahu sih bukan orang Indonesia apa enggak, tapi dia sinematografer paling handal gitulah di Singapura itu kalau nggak salah, mungkin ya nge-guide sinematografer kayak gitu. Dia bikin cerita sekrusial, separah, sebahaya itu. Tapi kayaknya di tahun ini manusia Indonesia nggak baperan banget, jadinya aman. Karya kayak gini masih diapresiasi banget. Coba kalau The Science of Fiction tayangnya 80-90-an udah hilang juga kayaknya. Astagfirullahaladzim, jangan. Aduh. Maaf ya Mas Yosef.
Aduh, mungkin yang bikin berkesan itu sih gimana Mas Yosef Angginun ini bikin sejarah Indonesia yang kelam itu dibawa ke satu cerita fiksi dari seorang Siman gitu. Mungkin itu sih. Iya. Walau emang dia emang susah dimengerti juga, dia semiotikanya banyak banget. Tapi setidaknya semiotikanya tuh wow juga gitu. Wow. Sambil garuk-garuk kepala nggak ngerti. Wow. Tapi apa ya ini artinya? Gitu. Kita tanpa kita tonton tanpa nggak ngerti ya. Iya. Ini benar-benar harus ngulang, kayak ngulang di bioskop tuh benar-benar ngulang. Tapi ya udah. Setidaknya I impressed with your work gitu, Mas Yosef. Nggak apa-apa, segitu aja deh aku. Oke. Nih The Sign of Fiction ini saya juga ketinggalan nih, nggak sempet nonton nih. Waktu itu padahal kan sempat beredar juga ya. Iya. Di apa sih? Salah satu festival. Oke. Ya, semoga nih nanti nih ada penayangan berikutnya nih The Sign of Fiction nih. Amin harus nonton lagi. Nomor 3. Oke, sekarang tinggal 2 nih. Tinggal 2 nih. Kemana Sa? Nomor 2-nya aku pastinya Quarantine Tales. Wow. Oke, yang baru keluar juga ya. Baru keluar banget tuh. Kalau Quarantine Tales relate sebenarnya. Maksudnya ini kan fiksi juga. Tapi hebatnya tuh setidaknya tuh apa yang ada diceritain dalam 5 film itu benar-benar ada gitu waktu karantina. Kalau misalnya kayak Nogat, dia kan hubungan keluarga yang terpisah, pasti juga emang semua kita terpisah gitu. Sekarang aja masih pakai Zoom gitu, belum ketemuan gitu. So ya, apalagi Nogat tuh bagus satu, dia itu bisa nampilin dari 2010 ya, masa deh 2010 sampai 2020. Debutnya Badian emang mantep banget sih. Udah Adina Wirasti, Faradina Mufti, Marisa Anita. Itu benar-benar suatu kehormatan banget buat Badian juga ya. Dalam ceritanya sama aktor yang semua gitu. Terus itu Nogat. Terus kalau misalnya Prankster, dia kan budaya live streaming, terus ada prank-pranknya. Lagi kan di awal 2020 dua things ini tuh menjamur banget di media sosial gitu. Terus Mas Disney Iskandar-nya thriller, makin itu nggak tuh, makin orang Indonesia makin tertarik banget yang kayak gitu biasanya. Oke, itu Prankster. Terus kayak Cookbook, kalau Cookbook dia lebih gimana ya? Cookbook tuh dia tuh agak perlu dicerna lagi sebenarnya filmnya. Tapi so far emang Mas Iva di situ juga bagus. Kapan lagi dia bikin film pendek di waktu modern gini gitu. Ya, soalnya kan Mas Iva biasanya bikin film panjang. Film pendeknya juga terakhir 2006-2007an gitu. Itu kan udah lama banget gitu. Sekarang bikin yang tema karantina, terus ternyata dicampur dengan Orde Baru. Wow. Works juga gitu. Sabi. Terus itu Cookbook. Terus
jangan Happy Girls Don't Cry dulu. Sebelumnya tuh apa? The Protocol dulu. Kalau The Protocol itu emang ranahnya Mas Siddhartha Tata gitu mungkin ya. Udah latar Yogyakarta terus action gitu. Biasanya action satir itu emang kebiasaannya Mas Tata gitu dalam film-film pendeknya gitu. Dia kan kayak bawain satu penjahat kalau di tengah pandemi kayak gimana ya gitu. Itu ide jenius juga gitu. Kok bisa dari ide serandom itu random banget. Ngapain pandemi ngurusin orang penjahat? Kita aja ngurusin masker susah, ini ngurus penjahat. Dan itu ternyata tuh works. Itu bisa jadi komedi satir yang benar-benar gila sih itu. Nah baru yang terakhir Happy Girls Don't Cry. Happy Girls Don't Cry itu dia ngangkat budaya giveaway kan. Lagi giveaway. Itu tuh live streaming giveaway sama prank tuh menjamur banget awal pandemi. Tapi sekarang jadi nggak, biasa aja. Kalau Happy Girls Don't Cry itu menurutku gimana ya? Mas Cut Henry salut banget sih. Maksudnya gimana ya? Banyak kejutan nih pokoknya. Speechless juga kan jadinya. Banyak kejutan banget dalam film ini, bukan drama biasa. Ngomong sama ikan. Editannya modern banget di sini. Mungkin itu sih. Terus semuanya merangkum jadi satu cerita di masa karantina kita gitu. Yang bakal jadi memori banget di tahun 2020 gitu sih. Betul. Oke. Nah ini Quarantine Tales juga emang salah satu favorit saya juga nih. Nah berarti karena ini kan omnibus nih, masing-masing punya cerita ini punya rasa yang berbeda ya. Benar-benar punya rasa yang berbeda ya. Kalau yes, of course. Kayak Nugat itu menurut saya sih itu salah satu segmen yang paling membumi. Berarti nggak ada yang terlalu yang terlalu gembar-gembor permasalahannya yang lebay atau segala macam. Nah itu cuman kehidupan sehari-hari dari 3 kakak adik ya. Dan ini sih emang benar sih, benar banget. Benar-benar natural kalau menurut saya sih. Nah untuk prankster ya ini kan juga yang seperti kita tahu kan waktu itu kan sempat heboh yang ngeprank sampah ya, ngasih sampah itu kan ya. Sampah. Oke. Itu kan tuh kayak itu juga salah satu yang menjadi cerita dari ini nih. Gimana kalau tanda kutip menghukum orang yang ngeprank nih, dan itu menurut saya sih emang harus kadang-kadang itu harus dikasih tahu nih. Dan nanti kadang-kadang ini kalian bilang ini konten, tapi ini tahu gak nih akibat kepada korbannya, akibat yang sebenarnya ini baik itu secara mentally ataupun physically. Nah ini benar-benar harus dikasih pelajaran. Terus yang mengenai cookbook, nah cookbook ini saya sempat hal yang paling menarik itu adalah menurut saya ini yang di cookbook ini yang membuat saya kepikiran terus nih adalah kata-kata bahwa sebenarnya itu orang terakhir yang tersisa di akhir zaman itu adalah orang jahat. Bener ya? Oke. Nah itu. Oke. Kalau kita kan kesannya itu orang terakhir yang. Nah itu menjadi pertanyaan nih. Kenapa nih? Kok orang terakhir yang ini yang tersisa di kiamat itu adalah orang jahat? Apa hubungannya dengan si chef, ya kan? Nah. Si chef ya. Nah, kenapa dia bermimpi dirinya itu seperti itu? Terus habis itu nggak taunya dia dikejutkan bahwa ternyata itu ya kalau kamu mimpi seperti itu kemungkinan ya kamu itu ya orang yang jahat saya gitu kan kesannya kan kalau kita mikir kan ya. Nah iya benar banget. Sebenarnya itu waktu itu saya sempat nanya-nanya juga nih ke Mas Ferdi juga ya kan. Nah mungkin di masa lalu tadi itu yang dia bilang itu ada satu memori yang dia lama kubur tuh ya, mungkin aja dia meninggalkan yang ya ini sih jadi spoiler ya, meninggalkan yang jadi korban itu. Iya.
Nah itu kali itu yang dianggap itu sebenarnya itu tanda kutipnya itu ya dia nggak sebaik itu katanya. Seperti itu. Akhirnya kan Bener juga sih emang itu mind blowing. Jadi yang peristiwa 98 itu ya. Nah, jadi itu 98 ya Orde Baru. soalnya saya juga itu ya waktu itu Iya. saya kepikiran nih, ini sebenarnya nih kenapa nih di cookbook ini 2020 tiba-tiba nih kok ada satu cuplikan yang tadi itu peristiwa yang kelam itu ya, peristiwa kelam 98 itu. Iya. Terus ada juga nih mimpi sebagai manusia terakhir. Itu tuh dua itu saya sempat nimbang-nimbang ini apa maksudnya nih. Ternyata itu ya memang saling berhubungan. Itu. Terus yang kalau untuk yang juga. Nah, terus kalau untuk yang Happy Girl Don't Cry itu benar-benar bikin senyum tapi bikin nyes juga ya. Iya, kayak senyum miris gitu. Ada. Ya, kayak giveaway kayak gitu. Senyum miris. Giveaway dapet, tapi nggak bisa dipakai. Listriknya mati. Iya. Kadang-kadang iya bener banget ya Allah. Jadi buat apa? Benar. Jadi kadang-kadang ini sih mesti kadang-kadang kita mikir juga iya benar juga sih nampak ya oke. Ya kan disinggung tuh oh ini giveaway ini yang ngadain acara giveaway nih lebih dapat duitnya itu dari penonton, dari iklan kan di YouTube kan. Iya. Kabarin nih di sini nih. Bener banget. Kalian itu nyumbang ke dia dan sumbangannya itu dari sedikit sumbangannya itu dibeliin giveaway buat kalian sebenarnya. Justru giveaway itu sebenarnya itu dari uang hasil dia punya monetize ya. Iya bener banget. Nah, terus ya lucu aja sih bener sih ini maksudnya lucu tapi nyes gitu. Apalagi endingnya tuh bener-bener itu menurut saya yang bapaknya itu aduh goyang-goyang kepala sih saya trending. Ya guys aduh gitu guys kita juga iya guys. Jadi dia akhirnya itu menjual ya masuk logika sih menjual kondisi keluarganya untuk mendapatkan sesuatu sih. Nah terus yang terakhir yang karya Mas Siddhartha ya ini The Protocol ini iya sederhana. The Protocol ini juga idenya menurut saya sih sederhana. Iya benar-benar karena beliau itu kemarin itu juga saya sempat chatting sama beliau itu cuma bilang yang itu ya karena yang berita bahwa napi itu dibebaskan karena karantin. Nah dari situ ternyata itu iya benar banget dengan sesimpel itu benar-benar bisa berkembang dan iya. ceritanya sih sebenarnya sih sederhana ya kalau menurut saya. Dan nanti banyak pengulangan kita protokol kesehatan yang kita lakukan berulang-ulang tuh. Iya. Nah di sini kita bisa ketawa. Di sini benar-benar kita bisa ketawa nih karena kita relate kali ya. Mungkin kalau saya pribadi nih seolah-olah ini saya menertawakan diri saya sendiri. Oh iya, gue ini nyuci tangan sehari berapa kali, mandi sehari berapa kali kan sama kayak tokonya kan. Sih benar ya udah. Terus yang pinter itu ternyata itu makin kesana itu dibelokin ke thriller horor yang diselipi dengan komedi. Iya betul. Dan itu kan itu benar-benar satu pembelokan gitu ngerti ya. Pas awalnya itu kita ketawa-tawa gini-gini tiba-tiba kok jadi horor nih. Terus tiba-tiba aduh mohon maaf jadi gini jadi creepy parah. Hebat juga tuh Mas Tata. Tapi ini sih benar-benar waktu kemarin tuh saya bilang itu ini benar-benar menyegarkan hari saya ini yang ditutup dengan protokol ini benar-benar saya ketawa ngakak nih beneran deh. Ngeliatin benar-benar ngeliatin tuh dia kesentuh lah, dia jatuh lah, abis itu nyuci lagi, mandi lagi, pakai baju lagi, mandi lagi, pakai baju lagi, berulang-ulang kayak gitu tuh. Itu dilakukan berulang-ulang tapi kita nggak bosen ngerti ya nontonnya. Iya ngerti. Dan jangan abaikan juga itu sinematografi itu keren, indah, ngerti ya? Iya. Itu benar-benar keren sih tuh. Bisa ikut. Nah, iya. Kayak ikut bisa kerja. Apa?
Iya ini Emang udah. keren nih kok, omnibus yang keren. Ini applause banget buat yang mikir ide pertama kali ini. Buat film Quarantine Tales, mantap. Oke. Nah, sekarang nih yang terakhir nomor 1 nih. Ayo. Nomor 1. Nomor 1 kita adalah dokumenter. Kayaknya semua orang tahu dokumenter tahun 2020 yang paling bagus. Namanya UNI. Judulnya UNI. Itu UNI itu kan dia tuh nyeritain Mbah Kaminah sama Mbah Kusdalini. Dia itu dulu tuh diceritain dulu tuh tahanan 65 gitu, tahanan karena tragedi 65 gitu, terus ditahan, terus ketemu di tuh yang gimana ya, kita tuh sebagai manusia aja tuh kayaknya tuh nggak pernah ngelihat persahabatan dua orang ini gitu, persahabatan dua manusia sedekat ini gitu. Maksudnya mereka sahabatan tapi mereka tuh benar-benar saling menjaga, saling ngingetin sampai tua, walaupun Mbah Kam kayaknya lupa. Ya, Mbak Kamina. Mbah Kusdalini. Kalau nggak satu Mbah Kusdalini deh, yang pelupa, yang udah pikun gitu. Iya, kalau nggak salah. Kalau nggak satu memang Mbah Kusdalini yang pikun. Terus Mbah Kamina itu tetap sabar gitu. Dia benar-benar sabar, merawat, sama nemenin Mbah Kusdalini gitu. Dan dua-duanya tuh paling dokumenter gitu. Ini tuh nggak ada rekaan sama sekali gitu, tapi kok bisa sih dokumenter senyes itu, benar-benar nyes gitu dalam hati tuh, dapet banget kayak banjir air mata itu nonton UNI, benar-benar sampai dari awal mulai 5 menit aja udah gak bisa, ini semua orang pasti berharap banget punya sahabat sedekat kayak Mbah Kam sama Mbah Kus ini. Itu udah menggila. Ya Allah. Gitu sih aja deh aku, itu benar-benar terjikir parah. Oke. Jadi dari sini sih nih kalau dilihat nih 10 listnya itu benar-benar berbeda genre semua ya, rata-rata ya. Variasi. Ya, beda-beda semua. The Boy with the variasi. BKM Kami, Teman Tapi Menikah 2, nanti NKCTHI, terus Tarung Sarung, Mudik, Sejuta Sayang Untuknya, terus The Sign of Fiction, Quarantine Tales, dan UNI. Ini baik dari genre komedi, drama, terus dari independen, terus dari dokumenter ya, dari omnibus. Benar-benar omnibus. Jadi ini sebenarnya itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya itu film Indonesia itu ya memang macam-macam, bukan hanya itu aja ya sekarang ya. Benar banget. Maksudnya di tengah pandemi pun yang rilis ya banyak juga gitu, ternyata nggak bisa disangka. Oke. Untung ada Disney Plus. Terima kasih Disney Plus. Ya itu Disney Plus juga banyak film Indonesia itu ya, benar jadi. Iya itu maksudnya ketika dari Maret terus stop bioskop, kita nggak ada sama sekali film baru, kosong aja kayaknya. Ya maksudnya film luar juga, mungkin film luar ada gitu. Tapi kalau misalnya film Indonesia, nggak ada yang baru, terus akhirnya datang Disney Plus yang ngasih premier eksklusif gitu, kayak hebat juga loh gitu. Bisa maklum lah, namanya juga Disney, uangnya banyak. Waktu itu bahkan Warkop terus Benyamin ya, waktu itu ya, itu juga di Disney ya. Iya bener banget.
Nah, itu benar tuh, itu emang di Sayang aja. ya sayang. Sayang aja filmnya. Oke Mas Aditya. Nah, sebelum Ya, kita tutup nih Mas Aditya nih, kira-kira ada pesan nggak untuk Sobat BB69 nih perihal menonton film Indonesia? aduh, saya bisa panjang nih. Enggak sih, enggak Nggak panjang-panjang apa-apa. juga sih. Gimana ya? Ya, intinya jangan runtuhkan kepercayaan kita. Kayaknya 2020 tuh kemarin tuh awal-awal tuh emang kita udah percaya kalau misalnya film Indonesia tuh punya citra yang bagus gitu, nggak bisa diremehin gitu. Sebenarnya intinya cobalah untuk kita tonton terus kita apresiasi gitu. Tidaknya ya apresiasinya nontonnya legal gitu, nontonnya di bioskop atau bener-bener layanan streaming yang bener yang legal gitu, bukan bajakan gitu, bukan telegram telegram. Ini bioskop Ya, online kan juga ya udah ada ya. intinya iya bioskop online. Terus kayak sekarang udah Disney Plus, film Indonesia udah banyak masuk Netflix juga gitu. So nontonnya di layanan streaming itu aja. Maksudnya it's okay lah. Kalau yang ilegal tuh cuma belinya doang nih. kan banyak kan banyak tuh maksudnya yang jualan di Instagram, di Twitter gitu kan, banyak itu aja yang ilegal, tapi nontonnya jangan ilegal, nontonnya di streaming legal gitu. Yang penting di itu. Udah yang ilegal hanya beli aja. Aduh ya Allah. Ya intinya tetap kita cintai terus, bangga sama film Indonesia, karena meskipun stigma orang Indonesia kayak film Indonesia tuh jelek-jelek gitu, masih bagusan film Hollywood, ya iyalah masih bagusan film Hollywood, ya mereka yang dukung banyak gitu. Ya kita ini makanya kalau mau bagus ya kita juga harus benar-benar dukung mereka loh gitu, dukung pembuat filmnya juga gitu, biar merekanya semangat, biar merekanya juga terpacu buat bikin ya cerita yang bagus gitu sih. Betul. Justru dan misalkan kalau ada film yang bagus juga ditonton, jangan biarkan bahwa kesannya oh ini filmnya kualitasnya bagus, skenario bagus malah kita nggak tonton, ya akhirnya produser juga nggak percaya untuk buat film seperti itu ya, benar ya? Benar banget. Aduh, orang Indo, ayo dong, mari kita nonton film lokal. Jangan film luar wae. Udah sudah mulai maju sih, dan saya bilang itu genrenya pun udah nggak berfokus pada film setan, istilah film hantu-hantu biasa atau film drama cinta remaja doang. Kalau kita buka mata kita, benar banget. Atau itu ya tadi itu paling gampang. Masih banyak kok gitu. Atau acara-acara independen juga itu udah banyak yang bagus-bagus sih. Iya. Harus berani mencoba. Masih banyak gitu. Betul. Masih banyak gitu film Indonesia yang sebenarnya tuh bagus gitu. Cuma emang belum terjamah aja. Makanya itu adanya Move Review untuk itu. Jadi promosi. Nah, kalau gitu jangan lupa ikut di mana, IG atau di mana, Mas? Ya. Sebenarnya di Instagram ada, di Twitter ada. Kalau di Instagram kita ini tulisannya Move Review gitu. Kalau di Twitter tambahin 2 di belakangnya, Move Review 2. Karena yang Move Review satunya keblok. Keblok. Iya keblok. Jadinya kalau di Twitter Move Review 2. Kalau di YouTube Move Review channel gitu. Kalau di Letterboxd kayak udah nggak aktif ya? Letterboxd sih ada sebenarnya, cuma emang males aja. Padahal itu cuma download aplikasi, terus copy paste, tinggal rate aja gitu, tinggal review aja sebenarnya. Iya, tapi males banget ya Allah. Masuk Letterboxd aja kayak
Aduh, ngeliat isi-isinya, aduh deh. Mending kita ke Instagram aja gitu. Kayaknya Instagram tuh lebih berwarna aja gitu. Ya, makanya resolusiku di tahun 2021 adalah mari kita aktifin Letterboxd-nya lagi. Amin. Semoga Amin. terwujud. Udah terlalu banyak sih nih. Kalau di Letterboxd namanya Aditya Move Review. Itu aja sih. Sebenarnya Letterboxd kan gampang, tinggal copy paste aja kan. Apa yang udah kita iya. ya udah ketik ya, tinggal di copy, tinggal di paste aja, udah nggak usah desain, malah lebih mudah sebenarnya ya. Iya benar, tapi nggak tahu kenapa aku kayak malas masuk aja tuh, malas, nggak tahu kenapa. Mungkin kurang tantangan kali, nggak bisa berkreasi, nggak gitu juga sih, tapi emang nggak tahu, emang mungkin udah nyamannya tuh emang udah di Instagram banget gitu, jadinya I stay on Instagram aja gitu. Oke, jadi jangan lupa dicek aja tuh di Instagram, di YouTube, terus di Twitternya ya. Kalau di Letterboxd XD ya, tahun ini 2021 ya, lebih aktif. Bisa aktif lagi. Ya, amin. Lebih aktif lagi. Oke, sekali lagi Mas Aditya benar-benar thank you nih untuk kehormatannya mendapat bocoran nih. Ini beneran belum, sepertinya di Instagram juga bocoran belum ada. Ya. Bener-bener belum ada nih. Iya, di Instagram minggu pertama bakal rilis. Sambil menyiapkan sesuatu dulu. Ada sesuatu kejutan juga ya. Kejutan juga lah. Oke. Sekali lagi terima kasih banget Mas ya atas kesempatannya ini. Nanti sama-sama, makasih juga nih. Ini boleh nanti saya undang lagi Mas ya untuk film lainnya ya. Siap Mas. Oke, sekali lagi makasih, dan Sobat BB69 terima kasih untuk mendengarkan pembicaraan kami di episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. Oke, see you.